Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu contoh ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua ya. Petani yang sukses. Baiklah, untuk yang pertama, alhamdulillah syukur kita bisa ketemu lagi di cermin anak soleh ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sholawat dan salam tak lupa senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dan semuanya tanpa terkecuali yang masih aktif di channel kami. Baiklah, jadi akan kami sampaikan kaitannya kehidupan yang ada di desa ya. Insya Allah biasanya di desa itu suasananya damai ya, damai dan insya Allah suasananya harmonis ya. Baiklah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya di desa para petani, baik petani sawah maupun ladang ya, sering menanam jagung, padi maupun tanaman singkong ya. Ini kebiasaan, namanya petani biasanya ya rata-rata ya yang ditanam itu ya jagung, padi, singkong ataupun yang lain ya. Nah, khusus para petani yang ada di desa itu biasanya di samping dia itu bertani di sawah, ladang maupun di kebun, dia juga untuk menambah penghasilan sering ya memelihara ternak, baik itu sapi, kerbau, kambing, ayam ataupun ikan ya. Itu seperti ini. Kalau contohkan di sini adalah ternak sapi ya. Ini salah satu contoh petani yang sukses ya, yang berhasil ya. Tanahnya luas, insya Allah sapinya juga gemuk-gemuk ya. Ini ada sekitar 7 ekor sapi ya, semuanya gemuk-gemuk ya. Dan kalau kita melihat sangat menyenangkan ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apapun yang menjadi profesi kita, pekerjaan kita yang kita miliki yang ya, itu tidak ada yang hebat, itu tidak ada ya. Yang paling enak itu tidak ada ya. Karena semuanya itu kalau kita nggak mensyukuri ya, ada aja ya permasalahan-permasalahan yang timbul ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar saran ya. Kalau kita memelihara ternak sapi, ada beberapa saran yang perlu kita perhatikan, di antaranya kandang harus yang steril ya, yang baik ya. Di semen sedemikian rupa ya. Tempat makanan juga di semen sedemikian rupa ya. Dan juga sapi ditali sedemikian rupa supaya tidak saling berbenturan. Karena walaupun bagaimana namanya hewan, kadang-kadang kalau kita liarkan kadang-kadang ya berbenturan ya. Kemudian keterkaitan dengan kotoran ya, baik itu berupa letongnya itu ya, maupun berupa air kencingnya ya. Ya, gimana caranya ya supaya kemiringan itu ada, sehingga khususnya ya, air kencing itu bisa langsung mengalir ya, mengalir ke tempat tertentu. Kemudian supaya enak untuk menimpalnya ya, itu kotorannya juga harus kita buang ya, kita bersihkan. Bahkan setiap hari, setiap pagi ya, itu kotoran sapi itu kita bersihkan. Karena beda dengan zaman dahulu. Kalau sapi zaman dahulu itu dikeluarkan ya kena panas sinar matahari ya. Tapi kalau sekarang rata-rata sebagian besar sungguh sapi itu dimanjakan sedemikian rupa ya.
Jarang ternak sapi itu untuk membajak. Sekarang bajaknya sudah diganti oleh mesin ya. Jadi sapi dimanjakan cuma rupa ya. Ya cuma dikasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih minum ya. Itulah ya. Namanya juga sapi. Kemudian makan dan minum harus sesuai dengan kondisi ya. Ya minimal 2 kali, pagi dan sore. Kemudian air minumnya juga dikasih ya. Kasih air ya, minumannya dikasih ya. Ya syukur-syukur dikasih garam sedikit ya untuk penyedap daripada air minum tersebut ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, khusus sapi ya, itu kalau ada ya yang Anda lihat ini jumlahnya 7. Nah ini kadang-kadang satu kandang. Nah untuk memandikannya cukup disemprot saja ya, disemprot pakai semprot biasa ya, supaya sapi itu juga bersih ya, nggak terlepas dengan doa ya. Apapun profesi kita ya, apapun pokoknya profesi kita ya, supaya semua mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam setiap saat hendaknya kita juga berdoa ya, supaya apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun ya, sesibuk apapun dan seberat apapun apa yang kita kerjakan, jangan sampai menjauhkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tetap harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, khususnya jika waktu ibadah sholat tiba ya, mari kita kerjakan ya. Kita kerjakan tentunya dengan ikhlas ya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada ya. Mungkin itu sekedar gambaran buat kita semua ya. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.